Doktrin wajib. Nggak percaya, nggak selamat. Saya yakin saudara sudah memahaminya. Allah satu, tapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kalau saudara menolak, bukan berarti saudara tidak paham, tapi memang saudara tidak mau menerima. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Saudara-saudara, akhir-akhir ini topik Tritunggal sedang hangat di kalangan apologet Kristen. Karena memang sedang bermunculan bidat-bidat atau orang-orang yang menolak Tritunggal. Seperti contoh ada Beni Irawan, bidat Unitarianisme. Unitarian adalah bidat yang menekankan keesaan Allah, tapi menolak ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebetulan Beni Irawan sudah pernah dibabat habis oleh Verbum Veritatis. Kalian bisa nonton videonya di link di deskripsi. Dalam pemahamannya, ia meyakini bahwa Bapa dalam penyataan dirinya dalam Perjanjian Lama melalui pemberian hukum Taurat. Dalam Perjanjian Baru dan Inkarnasi, Bapa menyatakan dirinya dalam bentuk anak, yaitu Yesus Kristus. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Allah menampakkan diri dalam wujud Allah Roh Kudus. Jadi, Sabellianisme atau sering dikenal dengan Oneness Pentecostalism ini mempercayai bahwa Allah hanya satu dan menampakkan diri secara bergantian. Nah, saudara, di dalam judul saya dengan berani mengatakan bahwa siapa yang menolak ajaran Tritunggal pasti tidak selamat. Yang menolak artinya bahwa saudara sudah pernah dengar, sudah pernah diajar tentang doktrin Tritunggal, tapi saudara tidak mau menerimanya sampai mati. Dan saya yakin orang Kristen sejati takkan bisa hidup dalam iman yang benar tanpa memahami Allah sebagai Tritunggal. Lalu bagaimana doktrin Tritunggal itu bisa diyakini? Padahal Alkitab tidak menyebutkan kata Tritunggal. Saudara, jika saudara membaca Alkitab, saudara akan mendapati Tritunggal ada di mana-mana. Bukan secara kata, tapi secara konten. Tritunggal jelas berhamburan di mana-mana di dalam Alkitab. Seperti contoh, dalam konteks penciptaan, dalam Kejadian pasal 1, kita melihat bahwa penulis sudah menunjukkan Allah yang satu, tetapi memiliki 3 pribadi. Kita melihat, yang pertama kita baca di Kejadian 1 ya, ayat 1, menyebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat saudara bahwa penulis berusaha menyebutkan totalitas bahwa Allah adalah pencipta pada permulaannya. Kemudian ayat 2, penulis memberikan gambaran yang lain dari Allah yang dia sebut di ayat 1, yaitu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita harus bertanya, kenapa penulis tidak menulis dan Allah melayang-layang? Kenapa harus mengatakan dan roh Allah melayang-layang? Apa bedanya menyebut Allah melayang-layang dengan roh Allah melayang-layang? Apakah roh Allah itu bukan Allah? Apakah Allah berbeda dengan roh Allah? Apa beda kata Allah di ayat 1 dengan roh Allah di ayat 2? Apakah mereka berbeda? Tentu tidak. Secara sadar kita akan tahu bahwa roh Allah di ayat 2 adalah Allah yang disebutkan di ayat 1 oleh penulis. Tapi penulis memberikan tekanan yang berbeda, roh Allah di ayat 2. Kemudian ketika kita masuk ke ayat 3, kita akan melihat juga di sana penulis memberikan sebuah penekanan yang lain dari Allah yang sudah disebutkan di ayat 1 dan 2. Dalam ayat 3, penulis menulis begini, berfirmanlah Allah. Kita perlu bertanya sekali lagi, kenapa penulis harus menulis berfirmanlah Allah? Kenapa tidak langsung saja lalu Allah menciptakan terang, lalu Allah menciptakan cakrawala dan seterusnya? Kenapa harus menulis berfirmanlah Allah? Apa itu firman? Apakah firman harus ada bersama-sama dengan Allah? Bolehkah firman ditiadakan dari Allah? Apakah ketika sebelum Allah berfirman, Allah tidak memiliki firman? Tentu tidak. Bagaimana mungkin Allah tidak memiliki firman sebelum Allah berfirman? Apakah firman itu bukan Allah? Tentu tidak. Bagaimana mungkin kita mengatakan firman bukan Allah, padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman? Setiap kali penulis mau mengatakan tentang penciptaan, harus ada penekanan Allah berfirman,
harus ada penekanan berfirman. Bolehkah firman itu ditiadakan dari Allah? Tentu tidak. Yohanes 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, maka kita dengan jelas bisa melihat bahwa di 3 ayat paling awal di kitab suci sudah nyata 3 tekanan yang berbeda-beda dari Allah yang hanya satu. Dan yang berbeda-beda ini ada di dalam satu dengan yang lainnya. Di 3 ayat pertama, penulis kitab Kejadian pasal 1 sudah menunjukkan 3 pribadi Allah yang esa dan yang kekal. Ingat ya, 3 pribadi bukan 3 Allah. Menyebut 3 Allah itu ngawur. Allah itu hanya satu dan tak ada Allah selain Dia. Mengatakan bahwa ada 3 Allah seperti seseorang mengatakan ada 3 matahari hanya karena dia melihat ada matahari di 3 negara yang berbeda. Itu bodoh, itu ngawur. Matahari hanya ada satu. Mengatakan orang Malaysia, orang Filipina, dan Indonesia memiliki 3 matahari yang berbeda, itu ngawur. Demikian juga mengatakan ada 3 Allah. Itu perkataan yang sama sekali tidak cocok dihitungkan kepada Allah. Ketika saudara mengatakan ada 3 buah apel, itu cocok. Tapi ketika saudara mengatakan ada 3 buah air, itu ngawur. 3 buah air, bagaimana itu? Jadi kita perlu mengetahui kata apa atau kalimat apa yang harus ditempatkan kepada sesuatu, ya. Jangan sembarangan. Tidak bisa mengatakan ada 3 buah matahari atau 3 buah air. Itu ngawur. Jadi kita tak perlu berdebat bahwa tentang Allah ada berapa. Itu ngawur. Allah hanya satu. Tapi Alkitab memberi kesaksian dengan keindahannya yang menunjukkan Allah kekristenan sangat amat berbeda dengan semua Allah yang lain. Yaitu bahwa Allah yang esa itu ada dengan 3 pribadi yang sudah ada semenjak kekekalan. Ketika Allah mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ini bukan berarti Allah ada banyak. Tapi kata kita dalam bahasa aslinya bukan menunjukkan jumlah, tapi kebesaran Allah yang tak terbatas. Orang zaman dahulu ketika mengatakan Allah, mereka tidak memikirkan sebuah ketunggalan, tapi juga bukan sebuah keterpecahan yang banyak, tapi kebesaran. Sehingga perlu mengatakan dengan kata jamak. Karena penulis sadar Allah bukan hanya satu pada dirinya sendiri. Yang satu itu, dia adalah jamak atau lebih dari satu pada dirinya sendiri. Yang satu itu. Jadi kita akan sadar bahwa Allah Bapa adalah sepenuh-penuhnya Allah. Allah Anak adalah sepenuh-penuhnya Allah. Allah Roh Kudus adalah sepenuh-penuhnya Allah. Dan ketiganya adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, yang hanya satu itu. Orang sering menyangka bagaimana mungkin Allah yang hanya satu berbicara kepada Yesus dari langit ketika Yesus dibaptis. Lah, ini pertanyaan yang ngawur. Pertanyaan ini akan menyangkali kodrat Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kenapa tak mungkin Allah yang Maha Esa berbicara sebagai pribadi Bapa kepada pribadi Anak? Jadi pertanyaan mengenai bagaimana Allah berbicara kepada Yesus ketika dibaptis, itu pertanyaan yang ngawur. Sama seperti pertanyaan, kalau Yesus adalah Allah, kenapa Yesus memanggil Allah waktu di kayu salib? Kenapa tidak mungkin pribadi Anak memanggil entitas Allah yang Maha Besar dan Maha Esa? Jadi ketika kita melihat di Alkitab ada komunikasi atau penunjuk atau penyebutan antara satu dengan yang lainnya, antara Bapa dan Anak, itu menunjukkan yang bersifat pribadi dari Allah, bukan memecah-mecahkan Allah menjadi 3 Allah, tapi menunjukkan perbedaan pribadi dari Allah yang Esa. Mungkin ada dari Yohanes yang membantah, oh, lalu kalau Bapa dan Anak itu pribadi yang berbeda-beda, kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30? Saudara-saudara, orang yang berpikir bahwa Anak adalah Bapa dan Bapa adalah Anak karena ayat ini adalah orang bodoh. Jelas-jelas beberapa ayat setelah itu, yaitu ayat 37 dengan jelas menunjukkan kata satu di ayat 30 bukan dalam arti Bapa dan Anak hanya pribadi yang satu, tetapi mereka berdua adalah satu dalam pekerjaan. Yohanes 10 ayat 37 mengatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Inilah maksudnya aku dan Bapa adalah satu, yaitu dalam pekerjaan-pekerjaan. Ini sama dengan mengatakan sebuah aliansi. Oh, Amerika dan Jepang adalah satu. Apakah itu berarti Amerika adalah Jepang dan Jepang adalah Amerika? Tentu tidak. Amerika dan Jepang adalah satu, artinya bahwa kedua negara ini adalah 2 negara yang berbeda, tapi satu aliansi. Kalimat aku dan Bapa adalah satu bukan berarti Bapa dan Anak adalah satu pribadi, atau Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Bapa, tapi satu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan mereka memiliki konten yang sama, yaitu Allah yang kekal, Allah yang Esa. Bapa dan Anak adalah pribadi yang berbeda yang sudah ada di dalam satu dengan yang lainnya semenjak kekekalan. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak, menunjukkan keesaan Allah di dalam pribadi yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, Allah itu Esa. Ketika Anak mati, apakah Bapa dan Roh Kudus ikut mati? Tentu tidak.
Karena Bapa dan Roh Kudus bukanlah anak, dan anak bukanlah Bapa, anak bukanlah Roh, Roh Kudus bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah anak. Ketika anak mati, apakah Allah mati? Tentu tidak, itu ngawur. Bagaimana mungkin Allah mati? Tapi pribadi Allah anak yang merelakan dirinya mati demi penebusan. Lalu pertanyaan, apakah Allah ini sebagian-sebagian? Oh, Allah Bapa sebagian Allah, Allah anak sebagian Allah, Allah Roh Kudus sebagian Allah? Tentu tidak. Allah tidak terbagi 3 pribadi. Dalam Kolose 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dalam ayat ini mau menekankan bahwa Kristus adalah Allah sepenuh-penuhnya, Bapa adalah Allah sepenuh-penuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuh-penuhnya. Mereka bukan terbagi-bagi, tapi sepenuh-penuhnya. Namun mereka tetap adalah Allah yang esa, yang satu itu. Sehingga kita tak bisa mengatakan, oh, Bapa adalah sebagian dari Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Bapa adalah sebagian dari Allah? Kita sudah sepakat bahwa Allah itu esa, tak bisa dibagi. Mengatakan yang esa di dalam pembagian, itu sama dengan ngawur. Itu sama seperti mengatakan bahwa atmosfer di rumah saudara berbeda dengan atmosfer di rumah saya. Atmosfer pada lapisan bumi yang kita diami ini adalah troposfer. Troposfer ada berapa? Hanya satu. Seluruh permukaan bumi adalah troposfer. Bolehkah saya mengatakan bahwa, oh, kalau saya membuat sebuah ruangan, maka troposfer terbagi di dalam ruangan saya? Itu bodoh. Troposfer tak mungkin dibagi-bagi oleh ruangan. Demikian pun Allah yang maha besar dan maha esa itu tak dibagi-bagi di dalam pribadi. Di dalam Bapa ada kepenuhan totalitas Allah yang esa. Di dalam anak ada kepenuhan totalitas Allah yang esa. Di dalam Roh Kudus ada totalitas Allah yang esa. Saudara-saudara, memang memahami ini kompleks. Tapi kompleks bukan berarti tak bisa dipahami. Saya yakin saudara sudah memahaminya. Allah satu, tapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kalau saudara menolak bukan berarti saudara tidak paham, tapi memang saudara tidak mau menerima. Maka genaplah nas dalam Roma 1 ayat 18 dan 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dari keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang mencalar. Nah, saudara, kembali kepada judul saya. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 22-24. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Kita lihat, kalau kita menyangkal pribadi-pribadi ini, menyangkal satu saja dari pribadi 3 pribadi ini, maka kita adalah antikristus. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Saudara-saudara, kalau saudara menolak Tritunggal, saudara bukan hanya menolak sebuah kata, tapi saudara menolak Allah yang sejati. Saudara menolak kesaksian Alkitab. Saudara menyangkali Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam kitab suci. Maka, apakah ada keselamatan bagi mereka yang menolak Allah Tritunggal sampai mereka mati? Tidak mungkin ada keselamatan. Itu ngawur, kecuali dia bertobat sebelum dia mati. Sekali lagi, menolak Tritunggal bukan hanya menolak sebuah kata, tapi menolak seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, yang semuanya berbicara tentang Allah Tritunggal itu. Jadi saudara yang pengikut-pengikut para bidat ini yang menolak Tritunggal, segeralah bertobat sebelum Anda mati dengan penolakan Anda. Sekian video dari saya, and until next time, God bless you.